Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke video bagian ketiga ya. Di video bagian ketiga ini kita akan mencoba eh, melakukan beberapa hal ya, masih terkait dengan admin ya. Ingat, video pertama masih admin, video kedua tentang admin, video ketiga masih admin. Nah, di video bagian ketiga ini saya akan mencoba melakukan yang pertama ini perbaikan logo sekolah ya, kemudian yang kedua mapping mapel di rombel. Nah, di video, sorry, ini bukan video bagian kedua tapi bagian ketiga ya. Oke, di video bagian ketiga tadi di akhir-akhir itu saya coba memperbaiki logo ya, tapi belum ketemu masalah. Namun setelah saya utak-atik akhirnya ketemu masalahnya di mana gitu ya. Nah, kita akan coba memperbaiki logo sekolah. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu ya, tampilan halaman awal logo sekolah kalau di masing-masing siswa seperti apa. Yang pertama saya login dulu ke Eraport ya. Saya coba login sebagai wali kelas di sini. Ini saya coba login sebagai wali kelas. Kemudian kita coba cetak halaman depan rapotnya ya. Kita masuk ke wali kelas. Di sini ada menu cetak rapot. Nah, kita coba klik ini halaman depan. Nah, jika kita scroll ke bawah, nah kita bisa lihat ya, terpotong di sini. Ini halaman 1, Republik Indonesia-nya pindah ke halaman kedua. Nah, jadi ya ini sepertinya kurang, butuh perbaikan lah seperti itu ya. Nah, ini analisa pertama saya dari logo sekolah ini yang mungkin terlalu panjang atau seperti apa ya gitu. Nah, untuk solusi mengatasinya adalah kita akan menurunkan atau mengecilkan sedikit dari logo sekolah ini ya. Oke, saya tutup dulu logo sekolah tadi yang ini ya, logo SMK 2. Ini saya coba edit, saya kecilkan sedikit ukuran filenya atau resolusinya. Saya klik kanan, kemudian pilih open with. Di sini saya coba menggunakan ini ya, Fastone Image Viewer. Klik saja, ini tampilan logonya, klik kanan, kemudian pilih edit. Kita coba pilih ini resize ya, resize. Kita akan merubah ukurannya ya, resize. Klik ini. Nah, ukurannya ini saya coba kecilkan pixelnya ya, saya turunkan coba menjadi 130 lah ya. Ini 130 kali 156 ya. Nah, ini pastikan diklik ini ya, preference aspect ratio supaya kalau kita merubah di width-nya, di height-nya juga akan berubah. Oke, saya coba menurunkan ukurannya. Jadi yang awalnya 138 pixel kali 166 saya rubah menjadi 130 pixel kali 156 ya. Saya klik OK, kemudian saya simpan ya, ini save as. Saya coba di sini beri nama logo 2 gitu ya, dalam format JPEG saja. Klik save. Oke, sudah. Sekarang saya upload ulang logonya. Nah, untuk mengupload ulang logo berarti saya harus keluar ya, karena ini saya masih login sebagai wali kelas. Saya harus login sebagai admin ya. Ini saya keluar dulu. Sekarang saya login sebagai admin kembali. Login. Oke, kita masuk ke pengaturan umum. Nah, saya akan upload ulang logonya. Kita klik choose file. Saya coba pilih ini ya, logo 2 tadi. Oke, sudah. Sekarang saya klik simpan. Oke, sudah. Nah, sekarang saya coba login kembali sebagai wali kelas. Apakah logonya masih terpotong atau tidak ya? Kita keluar kembali, keluar aplikasi. Kemudian pilih akun wali kelas. Pilih login. Oke, sekarang kita klik wali kelas. Sebelah kiri cetak rapot. Nah, kita coba klik kembali ya halaman depan. Apakah nanti logo ini masih memotong atau tidak ya? Saya scroll ke bawah. Nah, ternyata tidak ya, sudah kembali normal. Jadi solusinya tadi jika tulisan Republik Indonesia pindah ke halaman kedua itu karena logonya ya, logonya mungkin size-nya dikecilkan kembali ya, size-nya diturunkan sedikit jadi bisa masuk ya ini. Oke.
Jadi untuk yang masalah di video kedua tadi sudah teratasi ya, sudah teratasi. Kita bisa atasi dengan cara menurunkan ukuran logo sekolah tersebut. Oke, ini saya kira sudah beres ya. Kalau yang pertama ini, saya nanti dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Kita akan melakukan mapping mapel di rombel ya. Mapping mapel di rombel. Maksud dari mapping mapel di rombel ini, kita menentukan di rombel tersebut gurunya siapa, mata pelajaran apa, dan urutan keberapa mapel tersebut ya. Jadi dengan melakukan mapping rombel ini tampilan raport siswa itu sudah terlihat ini. Kita coba sebelumnya saya kembali lagi ya. Saya tutup ini. Saya coba klik cetak raport akademik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, nilai akademik masih terisi 0 ya, nomornya masih kosong, mata pelajaran kosong, nilai akhir masih kosong, capaian kompetensi masih kosong. Kenapa nama mapel belum muncul? Karena kita belum melakukan mapping mata pelajaran ya, kita belum melakukan mapping mata pelajaran. Maksudnya di rombel ini, rombel kelas 10 apa, mata pelajaran agama urutan keberapa gitu, gurunya siapa, ini harus kita mapping dulu ya. Ini masih tugas sebagai admin e-raport. Oke, untuk melakukan mapping kita tidak bisa login sebagai wali kelas, tapi harus login sebagai admin ya. Jadi saya keluar terlebih dahulu di sini, keluar aplikasi, kemudian login sebagai admin e-raport, login. Nah, sekarang kita masuk ke menu referensi ya, menu referensi. Kemudian di sini ada rombongan belajar ya, ini kita klik, pilih reguler. Oke, kita akan melakukan mapping mata pelajaran ya. Contohnya di sini kelas 10 ATU ya, perhatikan di sini semuanya masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Bisa dilihat semuanya masih menggunakan kurikulum 2013. Saya akan mapping mata pelajarannya ya. Nah, untuk melakukan mapping mata pelajaran saya berpedoman kepada struktur kurikulum 2013 yang dulu. Saya coba cek ya di komputer apakah ada. Ini ada ya. Ini maksudnya urutan mapel. Oke, saya akan menggunakan ini. Mappingnya ini jurusan ATU ya. ATU. Saya ketik di sini agribisnis, ternak, unggas. Oke, ini kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada urutan mapelnya seperti agama urutan pertama, kedua bahasa Indonesia, ketiga bahasa Indonesia, PKN yang nomor 2, nomor 4 matematik, sejarah, bahasa Inggris, dan seterusnya ya. Ini. Oke, kita akan mapping dulu. Contoh ya, kelas 10 ATU ya. Untuk melakukan mapping, kita klik di sini pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini sebelah kiri mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Guru mapel di Dapodik ya. Guru mapel yang muncul di sini ini sumbernya diambil dari Dapodik. Nah, jika misalnya ada guru ya yang mengajar namun guru tersebut belum masuk Dapodik, itu bisa kita masukkan di sini ya, guru pengajar. Namun sebelumnya guru di luar Dapodik tadi kita masukkan di sini. Kita masukkan di referensi GTK di instruktur ya. Nah, ini jadi di aplikasi e-raport SMK ini misalnya ada guru ya belum masuk ke Dapodik ya. Kenapa guru tersebut belum masuk Dapodik? Karena untuk masukkan PTK di Dapodik itu prosedurnya tidak melalui operator sekolah, tapi harus melalui pihak dinas, dan ini biasanya butuh waktu dan proses, dan terkadang kebijakan tiap dinas itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu jika ada guru belum masuk ke Dapodik, maka guru tersebut tetap bisa melakukan pengisian nilai ya dengan cara admin e-raport memasukkan nama guru tersebut ke ini referensi GTK instruktur gitu ya. Nah, nanti setelah nama PTK tersebut muncul, barulah kita bisa atur di sini tadi reguler, ini pembelajaran ya. Nah, kita bisa ganti di sini gurunya siapa gitu ya. Nah, untuk ini saya tidak perlu merubah lagi ya. Yang guru pengajar di sini tidak perlu kita rubah kalau memang guru ini yang sudah mengajar gitu. Tapi kalau bukan gurunya, maka kita bisa rubah di sini ya. Oke.
Tadi jurusan ATU kita bisa lihat di sini, agama urutan pertama muatan nasional, kedua PKN, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematik, lima sejarah, enam bahasa Inggris. Oke, kita coba. Ini kelompok A semua dulu ya, biar mudah. Ini matematika tulisannya umum, saya hilangkan tulisan umum. Saya cari dulu kelompok A ya. Ini kelompok A. Oke. Sejarah ini nomor 5, matematik nomor 4, bahasa Inggris nomor 6, bahasa Indonesia nomor 3, PKN nomor 2, agama 1. Nah, untuk pendidikan agama ini kan di sini tergantung dari mapel yang kita enter di Dapodik. Nah, jika misalnya ada lebih dari satu agama di satu mapel, di satu rombel, maka agama tersebut kita tetap isi nomor urutnya 1 ya, karena mereka masih sejenis begitu ya, satu golongan. Ceritanya seperti itu ya. Nah, oke. Ini kelompok A. Kelompok B-nya kita bisa lihat seni budaya dan penjas. Oke, kita atur juga seni budaya di sini. Perhatikan kelompok B, ini nomor 1, penjasnya ini B nomor 2. Kemudian nomor 3, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, biologi. Ingat C1 ya. Perhatikan ini C1 nomor 1. Kemudian fisika, kimia, biologi. Ini juga C1, fisika, kimia, biologi. Oke, selanjutnya C2 ya. Dasar-dasar pemeliharaan ternak nomor 1. Oke, berarti ini dasar-dasar pakan, dasar-dasar kesehatan. Pakan, berarti ini 2, ini 3. Ini saya ganti menjadi C3, ini C3, ini C3. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk BK atau BP ini tidak perlu di mapping. Ya, tidak perlu kita mapping, karena kalau kita mapping maka akan muncul mata pelajaran BK di rapot, padahal tidak ada sebetulnya ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita klik simpan. Oke, berhasil. Nah, saya akan coba mengedit yang wali kelas tadi ya, supaya kita bisa lihat urutan mapelnya. Pak Susi tadi kelas 11 ATU ya, ini 11 ATU. Saya coba langsung perbaiki dulu ya mapping mata pelajaran. Ini saya berikan contoh sampel saja ya, sebagai sampel. Jadi karena untuk mapping mata pelajaran itu sebetulnya sama dengan antara mapel 1 dan mapping mapel yang lain. Oke, kita coba ya, seperti ini Pak Susi pembelajaran. Ini kelas 11 ya. Ini kelompok A, kelompok A, ini kelompok A, kelompok A, ini kelompok A. Matematika saya hilangkan tulisan umumnya. Di kelompok A itu tidak ada pelajaran sejarah ya di kelas 11. Seperti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B-nya muatan kewilayahan hanya penjas. Oke. Oke, selanjutnya C3. Pedaging, petelur, unggas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 6 ya. Ini C3, ini C3, ini C3, 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 C3. Nah, sedangkan untuk BK ini tidak perlu saya mapping ya. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, untuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak perlu di mapping di sini ya. Karena saya pernah coba lihat punya teman, jika pengaturan mapping untuk kurikulum Merdeka itu akan muncul 2 ya di situ yang tidak perlu di mapping. Yang pertama BP atau BK tidak perlu di mapping, begitu juga dengan P5 tidak perlu di mapping ya. Tidak perlu kita masukkan urutannya bagaimana ya. Oke, jika sudah seperti ini saya klik simpan.
Oke. Nah, jika sudah, saya tinggal mengulang langkah-langkah ini ke semua rombel ya. Ke semua rombel yang saya miliki di sini. Tadi saya sudah mapping 2 rombel ya, saya coba mapping 2 rombel. Karena jika saya mapping untuk semua rombel, video saya terlalu lama ya. Padahal caranya kurang lebih sama ya. Oke, tadi saya sudah mengatur mapping 11 ATU ya, wali kelasnya Pak Susi. Sekarang saya coba keluar, logout. Saya login sebagai wali kelas dulu ya. Login. Nah, sekarang saya coba di sini kita lihat ya. Tadi saya sudah melakukan mapping. Bisa kelihatan di sini Pak Susi adalah tadi saya sudah mapping 2 rombel. Nah, di sini kelihatan ya. Pak Susi mengajar di kelas 10 ATU dan 11 ATU. Selain itu, ini adalah mata pelajaran yang ada di kelas 11 ATU karena tadi kelas 11 ATU yang saya lakukan mapping. Nah, bisa lihat di sini urutannya. Saya coba masuk ke wali kelas, klik cetak rapot. Sekarang saya klik ini rapot akademik ya, rapot akademik. Nah, kita bisa lihat di sini mapping mapel tadi sudah berhasil ya. Indikasinya bisa terlihat di sini ya. Ini tadi ketika pertama kali sebelum kita mapping mata pelajaran tidak tampil ya. Setelah kita mapping di sini sudah tampil mata pelajarannya beserta urutannya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nih. Nah, tadi ketika saya mapping muatan kewilayahan ini saya isi nomor 1 ya. Sedangkan ini 1, 2 dan seterusnya. Namun di e-raport kita bisa lihat secara otomatis diurutkan ya, diberi urutan. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya. Saya keluar kembali. Sekarang saya coba mapping lagi ya. Oh ya, sebentar. Saya tadi sudah mapping kelas 10 satu rombel. Tadi saya mapping saya coba cek dulu ya rombelnya 10 ATU, wali kelasnya Ibu Normalita. Saya sekarang coba login sebagai Ibu Normalita. Oke, ketik di sini. Oke, normalitas124@gmail.com. Ini passwordnya. Saya coba ganti. Login. Oke. Saya coba ganti passwordnya dulu. Ini untuk mempermudah ya. Simpan. Update password. Oke, sudah. Sekarang saya coba cetak rapot ya. Wali kelas, cetak rapot. Kita coba cek dulu ya halaman depannya tadi logonya apakah kembali. Oke, logo normal ya. Ini sudah tidak terpotong. Kemudian saya coba lihat urutan mapelnya, rapot akademik. Ya, bisa dilihat ya. Juga sudah terurut di sini. Sudah dibuat berurutan ya otomatis. Ya, ini yang melakukan ini adalah admin ya, admin e-rapot. Jadi yang melakukan pengaturan urutan mapel ya. Ini admin e-rapot. Di sini sikap belum terisi karena memang belum dilakukan penilaian sikap ya. Oke. Ya, rapotnya sudah lumayan bagus ini tampilannya. Nah, di sini bisa dilihat tanggal pembagian rapot 23 Desember. Dari mana tanggal ini? Karena tadi kita sudah melakukan mapping, kita sudah menentukan tanggal pembagian rapot di video bagian kedua ya. Oke. Seperti ini ya tampilannya. Oke, good. Sekarang saya keluar sebagai guru. Saya login kembali sebagai admin ya. Admin e-rapot. Sorry.
Oke, sekarang saya masuk ke pengaturan ya. Ke referensi GTK, kemudian pilih guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya, referensi GTK guru. Bapak Ibu bisa perbaiki jika misalnya ada guru yang gelarnya belum muncul ya, yang gelarnya belum muncul atau tidak sesuai ya. Kita bisa perbaiki di sini ya. Saya coba tampilkan sama guru dulu. Kita cek apakah ada guru yang gelarnya tidak tampil atau berbeda. Oke ya, sepertinya semua gelar guru sudah tampil, sudah bagus. Nah, jika misalnya ada gelar guru yang tidak sesuai, itu bisa Bapak Ibu ubah dengan cara misalnya klik di sini, detail. Nah, di sini kan ada gelar ya, SE. Ini tinggal dihapus, ganti dengan yang baru gitu ya. Oke, saya kira ini ada masalah ini. Nah, itu tadi tugas kita sebagai admin ya, sebagai admin. Nah, itu tugas kita sebagai admin. Jadi di video pertama kita menginstal aplikasi Erapod, update. Kemudian setelah itu kita melakukan penarikan data ya, penarikan data dari server Dapodik ke Erapod. Penarikan data ini berfungsi supaya guru ini masuk ke Erapod ya. Siswa juga masuk ke Erapod, mata pelajaran masuk ke Erapod gitu. Nah, jika sudah kita melakukan penarikan data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh admin adalah eh, melakukan mapping mata pelajaran ya, mapping mata pelajaran ini seperti yang tadi ya, kita membuat urutan mapel ya. Misalnya di kelas 10 ini mapel urutan pertama mata pelajaran apa, begitu juga dengan mapel urutan kedua mata pelajaran apa, dan seterusnya. Itu kita lakukan di semua rombel ya, di semua rombel. Nah, ini sedikit menurut saya ada sedikit kelemahan dari aplikasi Erapod SMK ini. Di Erapod SMK ini kita untuk membuat urutan mapel itu harus setiap rombel. Maksudnya jika rombel 15, maka kita membuat mapping juga 15 kali gitu ya. Kalau misalnya jumlah rombelnya 70, maka kita melakukan mapping rombel 70 kali. Nah, ini menurut saya sedikit agak apa ya, agak ini. Saya pernah mencoba menggunakan aplikasi MPD SMK ya. Di MPD SMK untuk melakukan mapping itu tidak melihat per rombel, tapi melihat eh, per program keahlian. Jadi cukup kita merubah di satu program keahlian, maka di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 akan mengikuti ya. Itu saya kira saya kira itu lebih mempermudah kita sebagai admin ya, sebagai admin. Jadi kalau misalnya rombel ya, kalau kita lihat di sini rombel yang dimiliki ini hanya 14 ini, 14 rombel. Jadi kita hanya melakukan mapping 14 kali ya. Ini masih sekolah biasa ya. Bagaimana kalau sekolah yang besar yang memiliki siswa ribuan dan rombel puluhan? Nah, itu tentunya mapping itu butuh waktu yang lama ya. Dan bisa saja urutannya keliru yang karena namanya manusia, mapping mapel dengan jumlah yang banyak itu cenderung melakukan kekeliruan ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa apa ya, mungkin di versi nanti mungkin ada perbaikan ya. Jadi mapping mapelnya tidak per rombel lagi, tapi langsung per program keahlian ya. Itu saya pernah coba di aplikasi MPD SMK ya. Jadi karena kebetulan saya juga menggunakan aplikasi MPD SMK versi sebelumnya. Namun MPD SMK sekarang ini belum diupdate ke PPE yang baru ya, jadi masih menggunakan yang lama. Nah, di MPD SMK itu kita melakukan mapping mata pelajaran bukan per rombel, tapi melakukan mappingnya per program keahlian ya. Jadi kalau program keahlian itu APU misalnya, maka sekali kita melakukan mapping akan langsung pengaruh ke kelas 10, kelas 11 dan 12. Nah, ini saya kira sangat mempermudah seperti itu ya. Oke. Nah, itu eh, apalagi ya tugas kita sebagai admin. Saya coba cek kembali ya. Ini sinkron Erapod ini kalau misalnya kita sudah melakukan pengisian nilai ya.
Ini bisa kita klik sinkronisasi. Kalau belum nggak usah dulu ya. Pengaturan tadi, pengaturan umum sudah ya. Kita sudah melakukan pengaturan di sini. Kemudian akses pengguna ini untuk membuatkan username dan password untuk PTK dan siswa ya. Kemudian referensi di sini, referensi GTK tadi kita sudah bahas ya. Kalau ada guru yang gelarnya belum masuk atau keliru, bisa masuk ke guru. Kemudian kalau ada guru yang belum masuk Dapodik, guru tersebut juga tetap bisa melakukan pengisian nilai dengan cara kita masukkan ke instruktur ya di sini. Namun di sini saya tidak masukkan dulu ya, karena untuk masukkan data tersebut harus punya beberapa data yang harus kita masukkan. Kemudian rombel reguler ini fungsinya untuk melakukan mapping mata pelajaran ya. Peserta didik aktif ini untuk cek ya peserta didik, jumlah peserta didik yang ada di sekolah. Mata pelajaran, nah bisa dilihat di sini, ini adalah mata pelajaran yang diambil dari Dapodik ya. Selanjutnya ada ekskul ya, ekskul di sini masih kosong karena di Dapodik memang belum diisi. Dudi, nah ini adalah Dudi yang ada di Dapodik ya. Dudi yang ada di Dapodik kemudian terisi, maka akan kelihatan di sini. Nah, Dudi ini berfungsi kalau misalnya kita akan melakukan pengisian PKL ya atau prakerin di SMK. Itu biasanya di semester genap, semester 2 ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri ada profil pengguna. Ini kalau kita ingin merubah username dan password. Ada pusat unduhan. Nah, di sini banyak ya melakukan unduhan materi tentang PPA 2013 yang baru, begitu juga dengan kurikulum merdeka ya. Ini ada diberikan panduan. Ini panduan ini saya lihat sedikit berubah dengan sebelumnya. Di versi-versi sebelumnya itu tampilannya berupa file PDF, bisa langsung download. Di sini kita harus klik dulu ya. Ini diarahkan ke drive ini. Ini kalau kita klik ini diarahkan ke internet. Nah, betul ya. Diarahkan ke internet. Ya. Diarahkan ke internet. Jadi filenya ini tidak langsung dimasukkan ke dalam Erapod ya. Di versi sebelumnya itu kalau setahu saya materinya langsung dimasukkan ke Erapod. Jadi bisa langsung di-download ya. Mungkin inilah penyebab ukuran aplikasi Master Erapod SMK ini sedikit kecil dibandingkan dengan Erapod SMK versi 6 yang sebelumnya ya. Karena ada perubahan di sini. Nah, ini saya kira sudah bagus, ini diberikan perubahan, jadi login sebagai guru bisa membaca terlebih dahulu panduan yang diberikan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita video bagian ketiga ya. Ini khusus admin ya. Nanti ada waktu kita coba lagi buat video keempat bagaimana melakukan tugas sebagai guru seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Semoga ada waktu kita bisa bertemu kembali. Ya, saya terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.